Rani itu pramugari dan dari semua orang yang gue kenal dia termasuk paling rapi cara mikirnya. Hidupnya kebentuk dari jadwal, prosedur, dan kebiasaan buat ngecek hal kecil berulang-ulang. Dia bukan tipe orang yang gampang kebawa suasana atau percaya sama hal-hal yang aneh. Kalau ada sesuatu yang terasa ganjil, biasanya dia bakal cari penjelasan yang paling masuk akal dulu, bukan langsung mikir ke arah yang enggak-enggak. Itu sebabnya, waktu Rani cerita kejadian ini gue dengerin serius karena dari nada suaranya, gue tahu dia sendiri masih bingung. Dia mulai cerita soal satu penerbangan pagi, dia ini pramugari, dan penerbangan itu nggak subuh banget tapi masih cukup pagi, sampai suasana bandara kerasa setengah hidup. Lampu-lampu masih terang, langkah kaki juga masih kedenger jelas, dan kebanyakan orang kelihatan masih setengah ngantuk. Buat Rani jadwal kayak gitu tuh udah biasa. Nggak ada firasat apa-apa waktu dia berangkat kerja hari itu. Nggak ada mimpi aneh, nggak ada perasaan berat, nggak ada tanda-tanda yang bikin dia kepikiran yang macem-macem. Seperti biasanya dia datang tepat waktu, ikut briefing, cek perlengkapan, terus boarding naik pesawat. Semuanya berjalan lancar. Penumpang masuk satu persatu. Dan Rani berdiri di posisinya sambil senyum profesional gitu. Dia bantu arahin kursi, jawab pertanyaan standar, dan sesekali ngingetin penumpang buat naruh barang dengan benar. Muka-muka yang dia lihat juga muka biasa. Orang kantor, beberapa keluarga, terus ada ibu-ibu, penumpang yang kelihatan jelas pengen cepat duduk juga ada. Begitu boarding selesai dan pintu pesawat ditutup, Rani mulai keliling kabin. Dia ngecek overhead bin, pastiin gak ada yang kebuka, terus dia ngecek senderan kursi dan sabuk pengaman. Setelah itu, seperti kebiasaan yang selalu dia lakuin, dia mulai ngitung jumlah penumpang. Dia mulai dari baris paling depan, ngitung pelan-pelan, baris demi baris dia hafal polanya, kursi mana yang kosong, kursi mana yang keisi, terus kursi mana yang keisi satu, maksudnya mana yang keisi penuh. Semua dicatat sambil ngitung klik-klikannya yang selalu dibawa sama dia tuh. Kayak tasbih, tasbih digital. Begitu satu putaran selesai, dia langsung ngerasa ada yang ganjel. Jumlahnya lebih satu. Awalnya dia mikir itu kesalahan kecil. Maksudnya lebih satu dari jumlah manifest yang ada. Mungkin ada baris yang ke-skip. Mungkin fokusnya juga kebagi, jadi nggak pakai panik, dia muter lagi dari awal. Putaran kedua dia lakuin lebih pelan lagi, lebih hati-hati, malah di beberapa baris dia berhenti sebentar buat mastiin. Tapi hasilnya sama, tetap lebih satu. Di titik itu tuh perasaannya mulai nggak nyaman. Nah, pas lagi kebingungan kecil itu, mungkin ini banyak hal kejadian ya, cuma nggak banyak yang nyeritain. Perhatian Rani itu ketarik ke satu penumpang, seorang perempuan tua yang duduk sendirian di kursi dekat jendela. Rambutnya putih, disanggul rapi, terus bajunya juga sederhana dengan potongan baju yang kerasa agak jadul lah, old school gitu. Nggak lusuh, bukan aneh, tapi jelas beda dari kebanyakan penumpang lain. Tapi yang bikin Rani susah ngelupain perempuan tuh bukan penampilannya, tapi ekspresinya. Di tengah-tengah kebingungannya itu tuh Rani perhatiannya tuh ketarik ke yaitu tadi perempuan itu. Perempuan itu senyum, tapi gak berubah dari awal boarding sampai Rani lewat. Bukan senyum ramah ke pramugari, tapi juga bukan senyum ke penumpang lain. Senyumnya itu kayak gak ditujukan ke siapapun. Jadi tahu kan kalau ada orang yang lagi, ya mungkin kalau kita lagi bengong terus kebayang hal-hal yang lucu terus kita agak senyum sendiri, ya kayak gitulah. Nah, waktu Rani ngedeket buat ngecek sabuk pengaman, perempuan tuh nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ngangguk pelan, matanya sebentar ngeliat Rani, terus balik lagi lihat ke jendela. Senyumnya tetap sama, kayak udah template-nya gitu. Rani lanjut kerja, tapi abis itu setiap kali dia lewat baris itu perasaan ganjilnya balik lagi. Dia sadar nih, perempuan itu gak pernah kelihatan bergerak kayak penumpang lainnya. Gak ngerapihin posisi duduk, gak ngeraih barang-barang, gak manggil pramugari juga. Cuma duduk,
senyum dan sesekali tuh ngelihat ke luar jendela. Padahal ya kita tahu lah di luar jendela tuh cuman landasan sama langit pagi doang. Mungkin sebelum take off pengen lihat-lihat pemandangan dulu. Nah di galley, nyebutnya galley ya, galley lah. Rani ketemu Siska, teman pramugarinya juga. Mereka satu batch, sering satu flight dan cukup dekat buat ngobrol santai. Rani sempat cerita soal hitungan penumpang yang nggak cocok. Nggak dengan nada panik, cuman curhat aja lah. Dia juga nyebut soal perempuan tua itu sekilas aja. Responnya Siska tuh santai aja, kayak hal itu cuma bagian kecil dari capeknya kerja pagi. Pesawat akhirnya siap take off, semua prosedur jalan normal. Nggak ada panggilan aneh dari kokpit, nggak ada penundaan. Rani coba nenangin buat balik fokus ke kerjaannya. Dalam pikirannya tuh mungkin memang dia yang salah hitung soalnya. Pas abis dihitung ulang sama rekan kerjanya yang lain, pas hitungannya. Mungkin cuma pikiran Rani doang nih. Atau mungkin juga ada penumpang yang pindah kursi. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh sering kejadian. Padahal nggak boleh ya pindah kursi ya, harus sesuai dengan nomor kursi atau tiketnya. Dan di situ cerita Rani berhenti sebentar. Dia minum, tarik nafas, terus bilang lagi ke gue ini sambil cerita kalau bagian setelah ini yang bikin dia nggak pernah bisa lupa. Rani bilang setelah pesawat mulai gerak menuju landasan, dia sebenarnya udah nyoba ngelepas pikiran soal hitungan penumpang itu. Di dunia penerbangan tuh ada banyak hal yang emang nggak selalu bisa dikontrol. Kadang ya gitulah, penumpang pindah kursi nggak pakai bilang-bilang, kadang ada yang duduk di kursi kosong karena salah baca boarding pass-nya. Hal-hal kayak gitu tuh baru ketahuan belakangan dan nggak pernah jadi masalah gede. Jadi dia maksa buat fokus ke prosedur aja. Pesawat take off-nya mulus, nggak ada getaran aneh, terus nggak ada suara yang bikin jantung naik. Semua normal kayak penerbangan pagi lainnya yang udah sering dia lewatin. Begitu tanda sabuk pengaman mati, Rani dan kru lainnya mulai gerak di kabin. Ada penumpang yang langsung berdiri buat ambil barang, ada yang masih bengong, duduk, ada juga yang langsung manggil pramugari buat minta minum. Rani jalan menyusuri lorong kabin sambil bawa trolinya. Gerakannya otomatis, hampir tanpa mikir karena udah biasa. Nah, tapi ada satu hal yang terus menarik perhatiannya walaupun dia nggak pengen. Lagi-lagi, perempuan tua yang duduk di kursi dekat jendela. Dia masih di posisi yang sama, duduk tegak, tangannya di pangkuannya, senyumnya juga masih sama. Kayak senyum kaku yang dari awal. Waktu Rani lewat sambil dorong troli, perempuan itu sempat ngelirik sebentar. Justru lirikannya itu kayak orang yang lagi kosong. Yang bikin Rani mulai ngerasa gak nyaman yaitu kesadarannya kalau perempuan itu gak pernah manggil pramugari seperti yang tadi di awal diceritain. Selama penerbangan hampir semua penumpang minimal minta air putih atau sekedar nanya sesuatu. Tapi perempuan itu sama sekali gak ngasih tanda apapun. Dia gak kelihatan haus, gak kelihatan gelisah, gak kelihatan bosen. Dia cuma duduk sambil sesekali ngeliat ke luar jendela. Padahal yang kelihatan cuma awan putih sama langit terang. Terus ada juga penumpang yang mungkin risih kalau jendela itu kebuka karena ya itu sinar matahari yang masuk tuh silau. Beberapa kali Rani tuh sengaja ngelambatin langkahnya waktu lewat baris itu. Bukan buat nyari kesalahan, tapi karena ada rasa penasaran yang nggak bisa ditekan. Dia perhatiin detail kecil, cara perempuan itu nafas, cara pundaknya diem, terus cara matanya gerak pelan, semuanya kelihatan normal, tapi justru karena terlalu normal rasanya jadi aneh. Rani bilang ke gue yang paling mengganggu bukan sosoknya, tapi reaksinya nggak ada. Manusia seberapapun tenangnya pasti gerak, ganti posisi duduk, ngarahin pandangan orang yang lewat, nunjukin ekspresi kecil, tapi perempuan itu seolah-olah tuh nggak butuh hal-hal kecil itu. Ada juga orang yang begitu naik pesawat tuh bawaannya tidur, pasang headset, selesai. Nah paling gak kan itu ada aktivitas normal ya. Rani beberapa kali ketemu Siska nih. Nah di saat itu mereka ngobrol santai sambil nyiapin minuman sama makanan ringan. Siska cerita soal jadwal berikutnya, soal capek karena kurang tidur, soal rencana libur yang terus ketunda. Nah Rani nanggepin sambil setengah dengerin, tapi keberadaan Siska di situ bikin Rani ngerasa tenang. Ada orang yang bisa dia ajak ngobrol lah, kurang lebih kayak gitu.
Di salah satu obrolannya itu Rani sempat nyebut lagi soal hitungan penumpang. Bukan buat cari solusi, tapi lebih ke ngeluarin rasa ganjel di kepala. Siska lagi-lagi nanggepin santai. Kata dia nih selama nggak ada masalah di sistem, dan lagi pula juga tadi udah dicek ulang dan sesuai dengan jumlah manifest yang ada. Hal itu nggak usah dipikirin terlalu jauh katanya. Jawabannya masuk akal, tapi Rani tahu itu. Pesawat terus melaju dan waktu juga terasa berjalan kayak biasa, nggak cepat nggak lambat. Rani balik lagi ke rutinitas, tapi setiap kali trolinya lewat baris perempuan tua itu, dia selalu ngerasa ada jarak aneh. Kayak perempuan itu tuh ada di kabin tapi nggak sepenuhnya jadi bagian dari kabin. Ada satu momen kecil yang Rani inget jelas. Waktu pesawat sedikit guncang karena turbulensi ringan, hampir semua penumpang tuh bereaksi. Ada yang langsung pegang sandaran tangan, ada yang refleks narik nafas, ada juga yang nengok ke sekeliling, tapi perempuan tua itu tuh tetap diem. Senyumnya tetap ada, pandangannya tetap ke jendela. Di situ Rani ngerasa ada rasa dingin di sekujur badannya lah yang bikin dia takut. Dia buru-buru jalan lagi, pura-pura sibuk sambil nggak noleh lagi ke belakang. Pas penerbangan hampir selesai, kaptennya ngumumin persiapan landing. Lampu kabin dinyalain lebih terang, penumpang mulai beres-beres. Rani berdiri di lorong sambil bantuin beberapa orang yang kesulitan sama barang-barang mereka. Suasana mulai hidup lagi, terus suara-suara obrolan kecil juga mulai muncul lagi di mana-mana. Perempuan tua itu masih duduk. Dia baru berdiri setelah hampir semua penumpang lainnya tuh berdiri. Gerakannya pelan tapi stabil, nggak terlihat kaku, nggak kelihatan rapuh. Waktu dia berdiri, Rani sempat ngelirik kakinya. Nggak ada yang aneh, sepatunya simple, napak. Pas pesawat mendarat, semuanya berjalan normal, nggak ada kejadian aneh. Nggak ada suara aneh, nggak ada peringatan. Penumpang tepuk tangan pelan kayak biasa, tepuk tangan kayak girang, hore gitu. Agak aneh sih emang. Pesawat meluncur menuju gate dan penumpang mulai turun satu persatu. Rani berdiri di pintu kabin, senyum profesional lagi kayak biasa, ngucapin terima kasih. Terus merhatiin muka-muka yang lewat tapi pikirannya masih setengah tertinggal di kursi dekat jendela itu. Perempuan itu turun paling akhir, dia jalannya pelan, gak buru-buru. Pas sampai depan Rani, dia berhenti sebentar. Gak lama tapi cukuplah bikin Rani ngerasa suhu di sekitarnya tuh berubah. Gak ada kata-kata, gak ada suara, cuman tatapan singkat gitu. Terus dia berjalan, akhirnya lanjutin lagi jalannya. Rani berdiri kaku beberapa detik abis itu. Bukan karena takut, tapi karena ada perasaan kosong yang aneh. Kayak baru aja ngelewatin sesuatu yang penting tapi gak tahu apaan. Setelah penumpang turun dan kabin kosong, kru ngumpul sebentar, obrolannya ringan, ada yang bercanda, ada yang langsung duduk karena capek. Normal lah, suasananya benar-benar normal. Sampai satu pertanyaan muncul. Seseorang nanya soal Siska. Rani refleks jawab dong. Dia bilang terakhir lihat Siska tuh di lorong belakang. Tapi kalimat itu bikin beberapa orang langsung nengok ke arah Rani. Pakai ekspresi yang bingung. Salah satu dari mereka bilang kalau Siska nggak terdaftar di penerbangan atau di manifest pagi itu. Rani bilang momen setelah ada yang nanya soal Siska itu rasanya aneh banget. Bukan langsung horor, bukan juga panik. Lebih kayak suasana ruangan tiba-tiba berubah. Padahal secara fisik tuh nggak ada apa-apa yang beda. Orang-orang masih berdiri di tempat yang sama, suara bandara masih masuk samar-samar dari luar, lampu kabin tetap terang, tapi cara orang-orang ngelihat dia bikin Rani tuh ngerasa kayak baru salah ngomong. Sesuatu yang seharusnya nggak dia omongin. Salah satu pramugari lainnya tuh nanya ulang, nadanya pelan. Ran, yakin? Dia nanya bener. Dia nanya Rani, yakin lihat Siska nggak di pesawat? Rani refleks ngangguk, padahal buat dia tuh emang ngapain nanya, orang udah jelas-jelas. Dia tadi udah ngobrol sama Siska juga, ketemu Siska juga. Malah mereka sempat ketawa-tawa soal hal yang sepele. Tapi ekspresi orang-orang di sekitarnya tuh gak berubah. Salah satu dari mereka buka tablet dan ngecek daftar kru. Nama Siska gak ada. Dari awal sampai akhir gak kecatet. Rani bilang ke gue di titik itu tuh dia mulai ngerasa perutnya kosong. Gak mual, bukan. Tapi lebih ke hal aneh yang bikin perutnya tuh mules. Ada yang bilang mungkin Rani salah inget, mungkin maksudnya kru dari penerbangan sebelumnya, mungkin mukanya mirip. Penjelasan-penjelasan itu tuh
diucapin dengan nada logis, nggak nuduh, nggak. Tapi justru itu yang bikin Rani makin gelisah. Karena semakin dijelasin, semakin dia sadar kalau apa yang dia alamin nggak masuk ke penjelasan manapun. Rani inget detail kecil soal Siska hari itu. Cara rambutnya diikat, cara dia nyender di lorong sambil ngeluh, terus kalimat-kalimat sepele yang mereka tukar, hal-hal kayak gitu tuh nggak mungkin kebentuk kalau cuma salah inget muka orang lain. Terlalu spesifik buat sekedar kebetulan. Beberapa menit kemudian supervisor datang, suasananya lebih serius. Rani sama beberapa pramugari lainnya tuh diminta duduk. Terus lebih pelan, lebih hati-hati lagi. Dia ngomong, ini momen pertama Rani ngerasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar salah daftar kru. Supervisor bilang pagi itu emang ada insiden. Siska dijadwalin di penerbangan itu tapi dikira telat datang. Ada miskom soal waktu briefing karena buru-buru. Siska masuk ke area operasional bandara di waktu yang salah. Dan disitulah terjadi kecelakaan. Informasi resminya baru masuk beberapa saat sebelum pesawat mendarat. Rani bilang waktu dengar kalimat meninggal dunia, kepalanya langsung kosong. Dia kayak hampir nggak percaya kalau Siska tuh meninggal sebelum pesawat take off. Siapa yang ngobrol sama dia di lorong kalau gitu? Yang bikin suasananya makin berat adalah reaksi orang-orang di sekitarnya. Mereka sedih, pasti. Ada yang matanya merah, ada yang langsung nelfon. Terus kesedihan itu tuh jelas kalau mereka tuh berduka karena kehilangan rekan kerja. Di kepalanya Rani ingatan tentang Siska selama penerbangan tuh masih utuh, real, masih hidup, masih gerak. Dan itu bikin kabar kematian tadi tuh kerasa kayak nggak nyata. Bukan karena dia nyangkal, tapi karena dua hal itu nggak bisa berada di tempat yang sama. Terus yang selama ini ngobrol sama Rani, itu siapa?